Halo teman-teman, ayo belajar bersama aku bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang 0 rupiah. Halo teman-teman, nah alat atau bahan apa saja yang perlu disediakan adalah pertama alatnya dulu teman-teman, hanya berupa sabit dan juga atau pisau kan teman-teman juga ada ya, atau ember. Nah, ember yang besar kalau teman-teman ingin beli, linknya aku taruh di pojok kiri bawah ya, atau beli tong atau apa, bebas. Yang penting tidak bocor dan ada tutupnya. Itu sangat sederhana ya teman-teman. Nah, dalam membuat pupuk organik cair, teman-teman tuh gimana ya? Ibaratnya tuh bisa bikin pupuk organik sendiri seterusnya gitu loh. Kita tuh cuma butuh wadahnya saja udah gitu. Soalnya bahan-bahannya kita sediain atau kita ngumpulin, teman-teman ngumpulin sendiri tuh bisa gitu. Dan caranya gampang. Apa saja sih emang bahannya? Bahannya apa saja yang ada di sekitar teman-teman yang bisa membusuk. Contohnya kotoran hewan, bangkai hewan, kemudian gedebok pisang, rumput yang dicabut beserta akarnya, kulit buah-buahan, kemudian sisa dapur seperti eh, daun sawi atau daun bayam yang tua, gagangnya atau batangnya. Kemudian kalau di teras teman-teman tuh ada pohon rambutan atau pohon apa gitu, setiap hari kan ada daun yang jatuh tuh, daunnya dikumpulin, jangan dibakar, masukin ke dalam ember. Semuanya bisa. Air cucian beras, kemudian air hasil dari mencuci ikan ataupun daging. Nah, intinya pertama bahannya itu dipotong-potong. Kalau misalkan sampahnya itu berupa jeruk, ya dipotong jadi 2. Kemudian kalau gedebok pisang ya dicacah. Kalau kotoran ayam, kotoran kambing itu nggak perlu dihancurkan, cukup dimasukin ke dalam ember sampai embernya itu penuh teman-teman. Meskipun penuh itu akan tetap bisa diisi dengan air karena kan bukan bukan pasir ya, tetap ada rongga-rongganya kan di antara sampah itu. Kemudian setelah penuh sampahnya dituangin air bersih, dimasukin, kemudian ditutup. Kenapa ditutup? Biar tidak dijadiin sarang nyamuk. Ini bahaya banget ya teman-teman. Nah, setelah itu apakah perlu dikasih probiotik? Enggak teman-teman. Jadi untuk membuat pupuk organik cair itu biarkan apa adanya ya. Catat ya teman-teman, biarkan apa adanya saja, begitu saja, enggak perlu dikasih aneh-aneh teman-teman. Percaya padaku teman-teman, asik. Nah, setelah ditutup, dibiarkan 1 minggu teman-teman, itu insya Allah udah busuk ya teman-teman. Airnya udah berubah menjadi aroma sampah. Ya emang namanya pupuk organik itu semakin bau nggak enak, semakin bagus untuk kesuburan tanah dan juga tanaman. Terus syarat yang lain untuk membuat pupuk organik itu jangan menggunakan wadah yang transparan sehingga pupuk organik cair tidak terkena paparan matahari, cahaya matahari maksudnya. Kalau terkena cahaya matahari, nutrisinya bisa berkurang. Berkurangnya itu enggak kok tiba-tiba habis enggak bernutrisi ya, enggak teman-teman. Tapi semakin lama dia akan nutrisinya rusak gitu teman-teman. Terus nah setelah 1 minggu kan udah hancur tuh, kita ambil 1 gelas airnya ya, dari itu tadi pupuk organik cair, dimasukin ke ember, terus ditambah 20 gelas air biasa, diaduk-aduk dan siap digunakan untuk mengocor tanaman. Dikocokkan di pangkal batang tanamannya plus di tanah di sekeliling pohon tersebut supaya tetap lembab dan subur ya teman-teman. Jangan sampai media tanamnya teman-teman itu kering.
Kenapa kalau kering? Ya iyalah, tanaman itu cara memakannya dengan cara meminum, dan yang diminum itu kalau bisa jangan cuma air, tapi ada unsur haranya, terlebih yang organik itu. Karena tanaman itu ya hasil dari tanaman, kemudian diproses, difermentasi ya untuk tanaman lagi gitu ya teman-teman. Sekarang coba deh teman-teman katakanlah punya kotoran kambing. Itu awalnya kan dari kambing. Kambing itu memakan rumput. Rumput itu asalnya dari ya sawah, di tanah kan. Nah gitu, makanya dikembalikan lagi ke tanah gitu. Terus yang paling ekstrim misalkan ular. Ular itu misalkan bangkai ular difermentasi gitu ya, untuk dijadikan pupuk organik cair. Ular itu memakan katak. Katak itu memakan belalang dan jangkrik. Jangkrik itu memakan dedaunan. Dedaunan rumput itu juga dari sawah, dari tanah. Makanya ketika ular difermentasi, maka ular juga menyuburkan tanah. Begitu. Tikus pun juga sama. Tikus makan padi, padi itu juga memakan unsur hara yang ada di dalam tanah. Sekarang apa loh yang enggak dari tanah? Jadi semuanya berasal dari tanah dan dikembalikan lagi ke tanah biar tanamannya teman-teman itu sehat gitu ya. Biar tidak ketergantungan sama yang namanya pupuk kimia. Jadi nggak perlu belinya cukup ember yang digunakan untuk wadah gitu teman-teman. Terus kenapa nggak dibelikan probiotik? Nah teman-teman, sebelum manusia lahir, sebelum ada orang atau pabrik yang menjual probiotik, tanaman itu dari dulu yang dimakan ya sama seperti itu. Misalkan di hutan ada tanaman, ada rumput, kemudian ada kambing ya. Kambing makan rumput, kemudian kotorannya diurai oleh bakteri yang ada di alam dengan sendirinya gitu, secara alami, tanpa ada yang menambahkan probiotik di situ. Nyatanya pohon di hutan itu tetap subur. Jadi jangan mudah percaya dengan iklan teman-teman. Oke. Nah, ya wis gitu dulu. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Terima kasih udah memberi aku subscribe. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah belanja di channel YouTubeku, yang udah memberi aku super thanks atau menyawer. Terima kasih banget. Semoga kalian semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Buat yang Islam, ingat ya teman-teman, jaga sholatnya. Oke? Dadah. 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 Lumayan capek tapi seneng bisa berbagi ilmu pengetahuan.